Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku bikin kue tradisional yang rasanya paling enak, bikinnya mudah. Nah langsung saja, pertama untuk bahannya siapkan walu kuning. Aku pakai kurang lebih 200 gram. Ini udah dipotong dan dicuci bersih. Kemudian bisa langsung kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan air. Ini air kukusan udah mendidih ya, jadi bisa langsung kita kukus. Kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai walunya empuk. Nah setelah 25 menit ini waluhnya udah empuk ya. Bisa kita tes ya, ditusuk pakai garpu seperti ini. Ini udah empuk banget. Bisa langsung kita angkat. Nah, sewaktu masih panas, ini bisa langsung kita haluskan. Di sini untuk menghaluskan aku cukup pakai garpu aja seperti ini. Nah, kalau udah, sekarang bisa kita sisihkan. Selanjutnya, untuk bikin kulitnya ini aku pakai santan. Siapkan santan, aku pakai 200 ml. Sebaiknya kita rebus ya biar lebih awet, tahan lama. Ini memang untuk santannya nggak usah terlalu banyak karena untuk walu sendiri udah mengeluarkan air ya, jadi cukup 200 ml. Nah udah mendidih, bisa kita angkat dan sisihkan. Sekarang untuk isiannya siapkan gula pasir. Di sini aku pakai 8 sendok makan. Kemudian setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 100 ml air. Selanjutnya ini bisa langsung kita rebus ya. Kita rebus sambil sering-sering diaduk biar gulanya cepat larut. Oh ya, tadi aku belum menambahkan vanili. Ini kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh vanili. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah ini udah mendidih ya, kita tunggu sampai agak sedikit asat dan tentunya mengental. Kalau udah mengental seperti ini, kita masukkan kelapa parut. Di sini aku pakai setengah butir yang setengah agak muda ya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, waktu mengaduk seperti ini, jangan lupa pakai api agak kecil. Nah ini setelah aku aduk kurang lebih 10 menitan ya, udah cukup. Bisa langsung kita angkat dan sisihkan. Sekarang untuk kulitnya ini siapkan 300 gram tepung ketan. Tambahkan 1 sendok teh garam, aduk rata. Sekarang kita masukkan santan. Ini santannya yang tadi udah kita rebus ya, udah dingin, udah nggak panas. Kita tambahkan sedikit pewarna. Di sini aku pakai sedikit pewarna kuning telur 2-3 tetes. Untuk pewarna ini opsional ya, ini biar lebih cantik aja. Nah lanjut kita masukkan waluh yang udah dihaluskan. Sekarang kita masukkan santannya. Nah ini kita masukinnya dikit-dikit aja ya, jadi biar bisa dikira-kira. Aduk sampai tercampur rata sambil diulenin pelan-pelan. Nah ini biar lebih mudah ya, aku nguleninnya langsung pakai tangan aja. Ini udah dicuci bersih. Kalau udah seperti ini udah cukup, jadi nggak nempel ya atau nggak lengket di tangan. Kita sisihkan. Selanjutnya ini untuk kukusannya kita siapin dulu. Di sini aku lapisin daun pisang yang aku oles dengan sedikit minyak. Jadi biar nanti itu nggak nempel atau nggak lengket. Sekarang bisa langsung kita bentuk. Ini ambil adonan aja secukupnya. Pertama kita bulat-bulatkan. Lalu untuk tengahnya kita beri lubangan dan kita beri isian dengan kelapa atau tenten. Kalau udah bisa langsung kita tutup seperti ini, dirapikan. Lalu bisa kita bulat-bulatkan kembali ya. Ini mudah banget, teman-teman pasti bisa bikin. Nah seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai.
Oh ya, ini untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini memang aku bikinnya agak besaran. Nah, ini udah selesai. Untuk ukuran segini jadinya 12 biji. Sekarang bisa langsung kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan air. Ini air kukusan udah mendidih, udah panas. Bisa langsung kita kukus. Tutup kukusannya jangan lupa diberi lapisan kain agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan. Kita kukus kurang lebih 30 menit. Dan selama 30 menit ini kita buka setiap 5 menit. Jadi biar nggak ngembang. Sebentar aja 5 detik, kemudian kita tutup kembali 5 menit. Nah, setelah 5 menit lagi kita buka kembali. Sebentar aja, kurang lebih 5 detik. Kemudian kita tutup kembali 5 menit lagi. Lakukan setiap 5 menit ya, sampai totalnya 30 menit. Oke, ini udah 30 menit, udah matang. Bisa langsung kita angkat, diamkan hingga dingin ya. Selanjutnya kita bikin flan santannya. Siapkan 350 ml santan. Ini aku pakai yang agak kental ya biar gurih. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras, 3/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Kemudian ini bisa langsung kita rebus ya. Kita rebus sambil sering-sering diaduk jadi biar santannya itu nggak pecah. Kita tunggu sampai mendidih. Ini udah mendidih dan agak mengental. Kita tunggu sebentar ya biar lebih tanak. Ini udah mendidih banget. Udah cukup, bisa langsung kita angkat. Nah, ini misal dibuat untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas pakai daun pisang seperti ini ya, tinggal dilipat aja. Jangan lupa dioles dengan sedikit minyak biar gak nempel. Dan untuk flan santannya aku kemas pakai plastik klip. Ini yang pakai ukuran kecil aja plastik klipnya. Nah, seperti ini kita kemasnya cantik banget. Untuk isian flan santannya tadi kurang lebih 2 sendok makan. Jadi kalau dijual teman-teman bisa jual per piecesnya dengan harga 4.000 sampai 5.000 ya, atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Sekarang bisa langsung kita coba. Kalau di daerah aku ini namanya kue putri mandi walu kuning. Mungkin di daerah teman-teman namanya lain, bisa langsung komen di bawah ya. Dari teksturnya ini lembut dan kenyal banget. Rasanya enak banget, manisnya pas, jadi manis gurih gitu ya. Manis dari tenten kelapanya dan gurih dari flan santannya itunya tuh enak banget. Untuk kulitnya ini walunya juga kerasa kenyal-kenyal lembut gitu ya. Ini bener-bener enak banget, perpaduan yang sangat cocok. Jangan lupa cobain di rumah. Untuk bahannya siapkan gula pasir. Di sini aku pakai 10 sendok makan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. 1 lembar daun pandan, kemudian 100 ml air, dan setengah sendok teh vanili. Ini kita rebus ya sambil sering-sering diaduk biar gulanya cepat larut. Kita rebus sampai mendidih, sampai airnya agak berkurang dan tentunya mengental. Kalau airnya udah mulai berkurang dan mengental seperti ini, kita masukkan kelapa parut. Aku pakai setengah butir ya. Ini aku pakai yang setengah muda. Kita aduk sampai tercampur rata. Waktu mengaduk seperti ini, jangan lupa apinya agak dikecilkan. Nah, ini terus kita aduk sampai ngeset ya, seperti ini. Udah cukup. Bisa kita angkat. Oke, untuk unti kelapanya udah beres ya, bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita haluskan ubi ungu. Di sini aku pakai 150 gram. Ini udah dikukus ya, jadi udah empuk. Kita haluskan aja pakai garpu seperti ini. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan. Selanjutnya sekarang kita bikin kulitnya. Siapkan 300 ml santan. Ini nggak perlu terlalu kental, nggak apa-apa. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan 1/4 sendok teh garam. Setelah itu bisa langsung kita rebus sambil sering-sering diaduk ya biar santannya nggak pecah. Nah, ini udah mendidih. Langsung kita angkat.
Kalau udah nggak terlalu panas, kita tambahkan pewarna. Di sini aku pakai pewarna ungu. Untuk pewarna ini opsional biar lebih cantik aja ya. Jadi pilihan karena udah pakai ubi ungu. Nah, sekarang bisa langsung kita masukkan ke dalam tepung ketan. Di sini tepung ketannya aku pakai 300 gram. Kita masukkan dikit-dikit ya sambil diaduk-aduk. Jadi biar bisa dikira-kira. Nah, sekarang kita masukkan ubi ungu yang udah dihaluskan. Langsung aja kita aduk. Di sini biar lebih mudah ngaduknya, aku pakai tangan aja ya. Ini udah dicuci bersih. Kita aduk dan diulenin sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya kurang lebih seperti ini. Ini udah cukup, jadi nggak terlalu keras banget tapi agak lembut. Nah, sekarang kita siapkan kukusan. Jangan lupa dilapisin dengan daun pisang ya, dan dioles dengan sedikit minyak. Jadi biar nanti nggak nempel ya atau nggak lengket. Langsung aja kita taruh di sarangan kukusan. Sekarang langsung aja kita bentuk. Ini ukurannya sesuai selera. Kalau misal pengen lebih rapi ya dan sama rata bisa ditimbang. Ini aku asal aja. Pertama kita ambil adonan secukupnya dan dibulat-bulatkan. Lalu tengahnya kita beri lubangan ya. Kemudian diisi dengan unti kelapa yang udah kita buat. Ini simpel banget, teman-teman pasti bisa bikin. Unti kelapanya secukupnya aja, aku pakai 1 sendok makan. Langsung aja kita tutup seperti ini. Nah, langsung kita bulat-bulatkan sampai rapi. Mudah banget ya. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Nah, ini udah selesai, jadinya 14 biji ya untuk ukuran kurang lebih segini. Sekarang langsung aja kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan kukusan, jadi langsung aja kita kukus. Tutup kukusannya jangan lupa diberi kain ya agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan. Kita kukus 20 menit. Nah, selama 20 menit ini tiap 3 menit kita buka tutupnya biar nggak melebar. Kita diamkan 5 detik. Kemudian kita tutup kembali 3 menit. Nah, setelah 3 menit lagi ini kita buka lagi tutupnya. Kita diamkan sebentar 5 detik. Kemudian tutup kembali 3 menit. Lakukan seperti ini terus ya sampai 20 menit. Nah, ini totalnya udah 20 menit, udah matang. Sekarang langsung kita angkat dan diamkan hingga agak dingin. Sekarang kita bikin flas santannya. Siapkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 2 sendok makan tepung beras. Kemudian kita masukkan 400 ml santan. Ini santannya harus yang agak kental ya. Jadi kalau misal santan perasan itu perasan pertamanya, kanilnya. Sekarang bisa langsung kita rebus sambil sering-sering diaduk biar santannya nggak pecah. Ini udah mulai agak mengental, terus kita aduk ya, kita tunggu sampai mendidih. Jadi ini memang harus benar-benar mendidih biar lebih awet ya, tahan lama. Jadi nggak cepet basi. Nah, ini udah mendidih banget, udah cukup, bisa langsung kita angkat. Nah, sekarang bisa kita kemas. Ini misal untuk dijual. Teman-teman, untuk ngemasnya ini selera aja. Di sini aku kemas pakai plastik klip seperti ini. Kalau misal teman-teman ngemasnya mau dibungkus pakai daun pisang atau kotak mika plastik, itu bisa banget ya, selera.
Dan untuk tempat flas santannya ini juga aku taruh di klip plastik ya. Jadi tinggal kita staples aja seperti ini. Kalau misal teman-teman sekali lagi ngemasnya mau ditaruh di kotak mika plastik atau dibungkus daun pisang, itu bisa banget. Biasanya ada juga yang kalau ngemas itu flas santannya langsung dicampur jadi satu. Di sini memang sengaja aku pisahin jadi biar lebih awet. Nah seperti ini, kalau misal dijual teman-teman bisa jual dengan harga 3.000 sampai 5.000 ya, atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Sekarang langsung aja kita coba, kita siram dengan flas santan. Jadi kue ini kalau di daerah aku namanya kue putri mandi, ada juga yang bilang ententen, ada juga yang bilang kue bugis. Jadi ini kue ententen ubi ungu atau kue putri mandi ubi ungu. Ini teksturnya tuh kenyal banget, manisnya pas, jadi manis gurih gitu. Manis dari unti kelapa, gurih dari flas santannya, dan kulitnya ini kenyal banget. Enak, perpaduan yang sangat pas. Bener-bener recommended, sangat cocok untuk cemilan ataupun ide jualan. Jangan lupa cobain di rumah.